rasanya Masya Allah, sakitnya minta ampun. Bayinya udah keluar secepat itu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ceria Cerita Lia. Kenalin, nama aku Riana Vitasari dan ini adalah video pertama kali aku di YouTube. Di video ini aku mau sharing ke teman-teman, mau cerita-cerita tentang pengalaman melahirkan aku. Siapa nih di sini yang udah pengen banget ketemu sama dedek bayinya? Siapa yang udah nggak sabar nungguin dedek bayinya keluar? Sebelum kalian ketemu sama dedek bayinya, kalian harus melewati proses yang namanya melahirkan dong. Nah, proses melahirkan ini setiap orang pasti akan mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Setidaknya video ini nantinya bisa jadi gambaran lah untuk para ibu-ibu yang sedang galau, dagdikduk, yang sedang bingung mikirin nanti gimana ya pas melahirkan, aku diapain aja ya pas melahirkan. Apalagi ibu-ibu hamil yang baru pertama kali hamil, pasti rasanya tuh galau, gelisah, banyak pikiran yang bercampur aduk di kepala tuh yang jadi beban gitu loh. Jadi buat kalian yang sedang galau, yang sedang deg-degan, yang sedang banyak pikiran, relax aja. Kalian harus nonton video ini supaya nantinya kalian ada gambaran nih tentang melahirkan tuh gimana. Oke? Di sini aku mulai cerita dari aku hamil. Di awal-awal kehamilan sampai aku menginjak ke 9 bulan, alhamdulillah aku hamilnya hamil kebo. Jadi hamil yang bener-bener apa-apa doyan, kemana-mana ayo, yang ya nggak terlalu ngebuat ibunya lemes gitu loh. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah, pas udah 9 bulan, udah mendekati HPL, aku belum ngerasain tanda-tanda persalinan. Ini aku langsung loncat ke 9 bulan ya, biar nggak terlalu lama. Udah masuk 9 bulan, kan harusnya itu kan udah ada tanda-tanda persalinan dan lain-lain. Tapi di aku masuk 9 bulan belum ada tanda-tanda persalinan atau tanda-tanda yang ngerasa sakit atau apapun, belum ada di aku. Aku di situ juga nggak diem, aku ngelakuin beberapa tips-tips yang dapat merangsang dedeknya supaya cepat keluar gitu loh. Udah ya kayak senam, terus senam ibu hamil, terus ya jalan, olahraga dan lain-lain sebagainya. Alhasil sampai di HPL, di hari HPL-nya aku juga belum merasakan tanda-tanda persalinan. Aku worry dong, aku nih gimana kok belum merasakan tanda-tanda persalinan. Akhirnya aku konsul ke dokter aku. Nah, kondisi si janinnya sama si ibunya tuh sudah sama-sama sehat, sama-sama siap untuk bertemu. Dan pada saat itu dokter aku juga menyarankan untuk aku segera mondok atau segera pergi ke rumah sakit, nginep di rumah sakit supaya cepat bisa dilakukan tindakan. Nanti di rumah sakit aku mau dirangsang atau mau diapain lah itu nanti urusan dokter. Yang penting sekarang kata dokter jangan menunda waktu, ayo kita ke rumah sakit. Karena yang ditakutkan adalah air ketubannya itu keruh dan air ketubannya bisa diminum sama si dedeknya, atau enggak si dedeknya bisa terlilit tali pusar kalau kelamaan di dalam kandungan ya. Karena ini kan juga udah siap, si dedeknya udah siap lahir, terus si maminya juga udah siap buat ketemu. Jadi ya udah gas aja langsung ke rumah sakit. Si bidan aku juga menyetujui untuk segera pergi ke rumah sakit, segera ditanganin gitu. Jadi aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. H+2 aku pergi ke rumah sakit karena ya memang masih persiapan. H+2 aku baru bisa ke rumah sakit. Nah, Masya Allahnya aku dikasih cobaan di awal. Karena itu kemarin musim pandemi, aku sempat ditolak 4 rumah sakit. Alhamdulillah. Ya namanya bukan ditolak ya, apa ya, namanya ya kayak nggak diterima. Karena ada beberapa alasan yang menyebabkan aku pindah mbak ke rumah sakit sebelah aja ya.
Oke, nggak apa-apa. Di rumah sakit A katanya nggak bisa, di rumah sakit B nggak bisa, di rumah sakit C nggak bisa. Ini nggak bisa karena beberapa alasan ya, termasuk rumah sakitnya penuh, nggak ada bidan, kamarnya nggak ada pasien COVID. Dan ternyata hasilku tuh juga reaktif. Jadi aku pertama kali datang ke rumah sakit A. Di rumah sakit A aku pertama kali datang, aku langsung diomongin, Mbak, misalnya nanti kalau mbaknya operasi, kita nggak bisa nerima mbaknya ya, karena ruangannya sedang disterilkan. Itu aku belum diapa-apain, belum diperiksa dan belum diapa-apain, itu si perawatnya udah bilang kayak gitu. Terus habis itu aku disuruh masuk ke ruangan, aku diperiksa si bidan, ini bidan disuruh nunggu bidan kan, bidannya udah datang. Habis itu aku diperiksa, dimasukinlah tangan jari-jarinya si ibu bidannya ke dalam misfi aku dan dicek aku udah bukaan apa belum, dan ternyata aku udah bukaan 2. Dan itu aku gak ngerasain apa-apa, aku gak ngerasain gimana-gimana, gak ngerasain sakit atau ada cairan yang keluar atau apapun, aku gak ngerasain. Ujuk-ujuk udah bukaan 2 aja, aku gak paham. Terus aku diambil darahnya buat dites, buat sampel, gak tahu dites apa. Yang setelah hasilnya keluar ternyata salah satunya itu adalah aku di rapid test melalui tes darah itu, dan hasilku itu reaktif. Jadinya aku nggak tahu ya, rumah sakit itu tuh nggak mau ambil resiko orang yang positif corona atau enggak. Tapi kan ini baru rapid test, belum yang di swab test. Mereka udah menyarankan aku pindah ke rumah sakit yang lain. Ya udah, aku jalanin aja, aku pindah ke rumah sakit yang lain. Aku di rumah sakit itu juga ditolak karena di situ masih ngantri ya, banyak banget pasien yang berjejer tuh, yang mau lahiran tuh ngantri. Ya Allah, masa aku mau ngantri juga di sana? Terus aku ke rumah sakit sebelah lagi, di rumah sakit sebelah lagi juga masih ada pasien COVID dan ruangannya sedang diisolasi. Akhirnya aku terakhir di rumah sakit yang D. Aku berangkat dari rumah itu pukul setengah 6 pagi. Sampai sana aku diantar menggunakan, karena kan mereka tanggung jawab ya, karena aku udah bukaan 2, aku diantar menggunakan ambulans. Nah, sampai di rumah sakit ini, aku sampai di sana langsung disambut oleh petugas rumah sakit, langsung dipindahkan ke kursi roda, dan di sana yang boleh masuk itu hanya 1 orang. Pada saat itu aku pergi sama ibu aku sama suami aku, bertiga aja, dan yang dibolehin masuk itu hanya 1 orang. Jadi di situ aku pilih suami aku untuk masuk. Aku didorong masuk ke ruang isolasi. Nah, di ruang isolasi ini aku sampai langsung disuruh ganti baju menggunakan baju yang berkancing dan pakai jarik. Itu dengan daleman kita udah dicopot semua ya, termasuk bra dan lain-lain udah dicopot semua. Kita langsung ganti baju, pakai baju yang berkancing dan pakai jarik. Habis itu aku ditensi darahnya. Terus habis ditensi darahnya aku diinfus. Habis diinfus aku diambil darah. Nggak tahu ini untuk apa, untuk tes darah, untuk apa, pokoknya aku diambil darah aja. Terus habis diambil darah aku dipasang selang pipis atau kateter ya, supaya nantinya kita nggak bolak-balik ke kamar mandi. Rasanya dipasang selang pipis itu sebenarnya rasanya nggak sakit, cuman aku terhantui oleh rasa takutku sendiri, karena aku dengar dari teman bilang pas dipasang selang pipis tuh rasanya masya Allah, katanya gitu, katanya sakitnya minta ampun. Jadi aku ketakutan sendiri, padahal pas dipasang itu rasanya nggak sesakit itu gitu loh. Jadi rasa takut itu mempengaruhi kita untuk pas dipasang, kan aku mundur dipasang mundur gitu, jadinya takut sendiri, padahal pas dipasang tuh nggak sakit. Terus setelah dipasang selang pipis kateter itu aku di swab, karena kan aku tadi rapid testnya reaktif, jadinya aku di swab. Nah, setelah di swab ini aku pergi ke ruang ronsen. Di ruang ronsen ini aku nggak tahu di ronsen apa ya, di bagian sini aku di ronsen, di atasnya ada alat ronsen gitu. Aku nggak paham tuh di ronsen untuk apa, mungkin paru-paru aku
paru-paru aku gimana, ada apa-apanya gitu, nggak paham. Pokoknya aku di ronsen. Habis di ronsen aku balik ke ruang isolasi. Di ruang isolasi aku dikasih tahu ini hasilnya akan keluar selama 6 jam. Jadi aku disuruh nunggu selama 6 jam hasilnya keluar. Dan selama menunggu itu aku sama suami aku nggak boleh kemana-mana. Aku sama suami aku tuh nggak boleh keluar atau kemanapun. Kalau misalnya kita lapar, kita harus hubungi petugas biar nanti saudara kita yang di luar menitipkan makanan ke petugas. Jadi kita nggak boleh kemana-mana, harus di ruangan aja karena kan musim COVID ya. Kita hasilnya juga belum keluar, tiba-tiba nanti hasilnya positif kan membahayakan orang-orang di sekitar gitu. Jadi tips aku, saran aku buat kalian yang mau melahirkan, bawalah setidaknya jajan yang bisa mengganjal perut kalian biar kalian nggak terlalu kelaparan, atau kalian bisa sarapan dulu dari rumah biar kalian nggak terlalu lapar. Terus selama aku menunggu hasilnya keluar, aku sempetin buat tidur. Kenapa? Karena aku mikirnya nanti habis ini tubuh aku tuh nggak refresh lagi, tubuh aku mau bekerja keras. Jadi aku pikir selagi ada kesempatan untuk tidur, aku mau tidur gitu. Yang penting tubuh aku bisa rileks gitu loh. Setelah tidur, si dokternya datang dengan hasil yang memutuskan bahwa aku harus operasi. Mbaknya operasi ya, karena mbaknya mins dan mbaknya darahnya sedang tinggi. Untuk informasi, aku ini minus sekitar 7-an. Minus yang agak berat, yang udah sangat besar, yang udah parah lah, pokoknya minus 7. Itu udah parah banget. Terus darah aku juga udah tinggi, jadinya aku disarankan untuk operasi aja. Setelah itu aku mengiyakan, aku dan suami tanda tangan, terus aku ganti baju operasi. Habis itu dicukur kemaluan, padahal itu udah aku cukur ya, menurut aku tuh udah bersih banget, tapi tetap masih dicukur sama perawatnya. Karena yang ditakutkan itu ketika dioperasi, takutnya bulunya itu masuk ke dalam perut atau ke dalam operasinya gitu loh. Karena kan yang dibelek itu kan di atasnya banget, di atas kemaluannya gitu. Jadi setelah dibersihkan itu aku langsung pergi ke ruang operasi, disuruh bawa peralatan buat dedeknya ya, kayak bedong, baju dan lain-lain. Terus kita pergi ke ruang operasi. Sampai di ruang operasi, suami aku nggak boleh masuk. Suami aku disuruh nunggu di luar karena nggak paham, nggak boleh masuk pokoknya. Di situ aku di ruang operasi pertama kali aku disuruh rebahan, dibenerin infusnya, selang infusnya dan lain-lain. Terus aku disuruh duduk lagi. Disuruh duduk ini aku disuntikan obat ya, suntikan ini suntikan yang buat mati rasa tubuh setengah, kan nanti kan akan mati rasa di sini. Obat mati rasa. Habis itu rasanya tuh pas disuntikan tuh aku ngerasain suntikan yang sakit. Biasanya tuh kalau diinfus atau disuntik-suntik biasa kan ya gitu aja rasanya disuntik. Kalau ini enggak. Kali ini disuntik di tulang belakang sini, di bagian belakang sini, rasanya tuh sakit gitu loh suntikannya, nggak tahu ini kenapa, pokoknya kayak sakit. Terus ada cairan yang masuk. Nah cairan yang masuk ini yang membuat sakit, nggak paham aku kok bisa sakit kayak gitu. Selang beberapa detik aku disuntik, aku disuruh rebahan, disuruh gini, telentang gini, tangannya ke kanan, ini ke kiri, disuruh telentang gini, pokoknya disuruh telentang aja. Terus ditutupin kain. Habis itu tubuh aku, perut ke bawah itu udah mati rasa, udah kayak nggak ada kaki. Pokoknya udah nggak terasa lah. Nah habis itu dokternya memperkenalkan diri. Di situ di ruang operasi tuh suasananya tuh asik. Kenapa asik? Karena dokternya tuh selalu ngajak bicara, selalu ngajak lucu-lucuan gitu loh. Pembahasannya tuh yang nggak ngebosenin gitu. Jadinya membuat pasien itu rileks, nggak membuat pasien itu deg-degan dan lain-lain. Ya semoga kalian juga gitu ya dokternya. Habis itu di perut ini kan dipasang, kita kan telentang di bagian perut ini kan dipasang kain gitu supaya kita nggak bisa lihat. Nah di situ aku pikir dokternya itu baru mempersiapkan alat-alat untuk sesar. Ternyata pas
aku pikir kayak gitu, aku ditanya-tanyain, Mbak jenis kelaminnya apa nih Mbak? Katanya perempuan dong. Bener nih ini perempuan. Oh bayinya udah keluar secepat itu dan gak terasa gitu loh. Tiba-tiba bayinya keluar, aku nggak tahu, cepet banget ya. Di situ aku sempat yang nangis. Ya udah, alhamdulillah plong banget bayinya udah keluar gitu loh dengan secepat itu. Tak pikir baru mempersiapkan peralatan buat tempur operasi, ternyata udah di aksi gitu. Aku tuh di ruang operasi tuh kayak sadar, kayak enggak, kayak sadar, kayak enggak gitu loh. Jadi aku sempet tidur di ruang operasi. Habis denger dedeknya oek-oek tadi, aku sempet tidur. Dok, aku izin tidur ya, ini aku ngantuk banget, katanya dokter. Ya udah mbak, ya tidur aja gitu. Sampai bangun-bangun ini aku mau dipindahin ke kasur lain, mau dibawa ke ruang steril lah. Aku mau dibersihin gitu. Aku baru sadar, aku baru siuman dipindah, digotong ke kasur lain. Itu aku belum ngerasain gimana. Yang aku rasain tuh kaki aku masih mati rasa, belum ngerasain sakitnya tuh kayak gimana, karena obat biusnya itu kan masih bekerja mungkin ya. Setelah itu aku dipindah ke ruangan, dibersihkan, diganti baju, diperban dan lain-lain, pokoknya udah bersih lah aku. Nah di situ aku tanya suami aku, katanya udah ketemu sama si dedeknya, udah diazanin. Dan itu ibu aku baru diizinkan untuk ketemu juga sama aku, karena kan tadinya ibu aku menunggu ya di luar sana. Kasihan udah menunggu 6 jam plus, aduh kasihan banget pokoknya. Aduh, aku di ruang operasi tuh cepet banget, sekitar 10 menit atau 15 menitan gitunya. Pokoknya cepet banget prosesnya tuh, plek tuh cepet banget. Habis itu setelah keluar dari ruang operasi, aku sudah dibersihkan dan lain-lain, itu mulai terasa kayak jenuh, tapi yang belum yang konstan gitu loh. Mulai ada sedikit rasa sakit gitu. Di sebelah aku kan ada orang yang bekas operasi juga kan. Nah aku tanya, Mbak, habis operasi tuh rasanya sakit ya Mbak ya? Iya Mbak, rasanya tuh dibuat ngomong sampai nggak kuat. Kata di sebelah aku tuh kayak gitu. Terus aku membatin, hah? Dibuat ngomong nggak kuat kok, aku biasa aja. Dengan sombongnya aku bilang seperti itu, karena kan aku mungkin baru ngerasain yang ya ini baru awal-awal, lihat aja nanti gitu. Oke, jadi habis dari situ aku dipindahkan ke ruanganku. Nah di ruanganku ini aku diizinkan bertemu sama si dedeknya. Si dedeknya awalnya tuh minum susu formula ya. Aku bawa susu formula gitu. Awalnya diminumin susu formula pakai sendok, disuapin gitu. Nah pas ibunya datang, aku disuruh menyusui gitu. Aku tuh berusaha untuk baring kiri karena aku menyusui. Aku kembali bersama dedeknya di situ. Jadi malam itu aku bersama si adek. Nah aku balik ke ruangan itu baru kerasa rasanya tuh konstan, sakitnya tuh konstan, kayak ya sakit terus, sakit ya konstan gitu. Sakitnya tuh nggak ada jedanya, kayak rasanya tuh terus-terusan, cenut terus-terusan gitu. Pas sakit banget, aku ngerasain sakit banget itu pas dibuat ketawa atau pas dibuat batuk. Itu masya Allah sakitnya, karena kan di perut ya. Kalau kita batuk itu kan di sini kan kayak kerasa gitu loh, kerasa banget. Itu rasanya tuh sakit banget. Jadi buat kalian tuh jangan ketawa-ketawa deh habis operasi, jangan, pokoknya jangan, sakit. Setelah itu di hari pertama aku cuman bisa baring kiri, aku nggak bisa banget baring kanan, belum bisa sama sekali. Aku cuman bisa baring kiri aja. Nah di hari keduanya aku mau latihan duduk, karena aku sadar kalau aku nggak mau latihan, kalau aku nggak mau gerakin badan aku, kapan aku pulang ke rumah gitu. Aku nanamin ke diri aku sendiri, jadi aku harus semangat untuk berjuang gitu. Walaupun sakitnya masya Allah banget, sakitnya tuh ya pokoknya sakit lah. Hari kedua itu aku latihan buat duduk, dibantuin suami pelan-pelan aku bisa duduk. Terus habis itu di hari kedua itu aku juga mencoba untuk berdiri, tapi belum berjalan. Aku udah bisa berdiri, alhamdulillah, udah bisa duduk, udah bisa berdiri. Di hari ketiga ini kan hari jadwal aku pulang, kata dokternya kalau udah bisa jalan boleh pulang. Di hari ketiga ini aku udah bisa jalan, alhamdulillah, aku udah latihan jalan, udah bisa. Dan di hari ketiga ini aku alhamdulillah boleh pulang karena sudah bisa jalan. Jadi gitu, selama aku di rumah sakit ya ngerasainnya kayak gitu aja. Sakit ya sakit, cuman yang ya udah pokoknya dijalanin aja. Buat kalian di luar sana yang
yang mau melahirkan gak usah takut ya, karena memang melahirkan kan itu kan bentuk dari pahala juga. Jadi kalian gak usah takut, setiap rasa sakit kalian kan juga dikasih pahala sama Tuhan, ya kan? Sampai sini aja video aku. Untuk selebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Thank you for watching my video. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.